benar memanggilku juga? Iya putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Raden Inu Kartapati dari kerajaan Kahuripan akan datang besok. Lalu, apa hubungannya dengan kami, Ayahanda? Ayah sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kartapati bahwa ayah akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Wah, siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, hai Ayah? Ayah telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan menikah dengan Raden Inu Kartapati, dan keputusan ini tidak bisa dibatalkan. Baiklah, maaf Ayahanda. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi. Terima kasih Ayahanda. Kirana senang sekali. Sama-sama anakku, mari kita persiapkan segala sesuatunya secara bersama-sama. Sementara Dewi Galuh merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik dan jujur akan menikah dengan Inu Kartapati. Niat jahat untuk mencelakai Kirana pun terusik di pikirannya. Ia pun mendapat sebuah bubuk milik nenek sihir. Permisi, apakah ada orang di dalam? Apa yang kau butuhkan, gadis manis? Aku sangat membutuhkan bantuanmu, hai nenek sihir. Tolong bantulah aku. Apa yang kau lakukan, wahai nenek sihir, aku ingin sekali menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang sangat mudah. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita seumur hidupnya. Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana sehingga dia tidak dapat berkenan dan menikah dengan Raden Inu. Terima kasih wahai nenek sihir, senang bekerja sama denganmu. Ini uang sebagai imbalannya. Sekarang aku akan mempersiapkan kebutuhan untuknya. Kutunggu kabar dari wahai nenek sihir. Kutunggu juga kabar buruk dari Kirana. Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kartapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang bersumpah. Perempuan tua itu adalah nenek sihir yang diperintahkan oleh Galuh untuk menyihir Kirana. Hai Chandra Kirana, sepertinya kau hari ini sangat senang sekali. Wahai nenek tua, siapakah dirimu? Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong. Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku? Kau itu siapa yang ingin menyihirku? Saudaramu. Galuh, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Sudah, kamu bohong. Berikan saja emasmu. Kamu menyalahkan siapa pada siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu. Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai sehingga terdampar di desa dadakan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan di tengah jalan dan keong emas tersebut tersangkut dalam jalannya. Lalu keong emas itu pun dibawa pulang dan ditaruh di tangan. Hai keong yang sangat cantik, aku akan membawanya pulang. Setibanya di kondang, nenek itu meletakkan ikan di tempat yang aman. Lalu dia beristirahat dengan bersih. Sampai saat ini aku belum juga mendapatkan ikan.
Sesampainya di rumah, ia kaget karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya si nenek menjalani hal yang serupa. Keesokan paginya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat ia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berbau jut menjadi gadis cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena merasa penasaran, nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur gadis nan cantik itu. Siapakah kamu, wahai gadis yang cantik? Dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku. Siang sekali dirimu, nak. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaramu itu, hingga tega ingin mengutukmu. Tapi namanya manusia kalau sudah cemburu, apapun akan dilakukan. Ya sudah, sementara kamu baru tinggal di sini ya, nak. Terima kasih wahai nenek yang baik hati. Sementara itu, Raden Indah Pertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandra Kirana menghilang. Dia pun mencarinya dengan cara menyamar menjadi nenek sihir yang mengetahui hal tersebut. Kemudian menyamar menjadi nenek tua biasa untuk menemui Raden Indah Pertapati dan berniat mencelakainya. Raden Indah Pertapati kaget sekali melihat seorang nenek tua yang mengetahui tujuannya. Ia menganggap nenek tua itu sakti. Raden ingin diberikan arah yang salah. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu perjalanan? Siapa kau sungguh? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari nenek tua, Raden Indah Pertapati tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Indah bertemu dengan seorang nenek yang sedang kelaparan. Diberinya nenek itu makan, ternyata nenek itu adalah orang sakti yang baik yang menolong Raden Indah dari nenek sihir yang menyamar itu. Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari nenek ini tidak makan. Oh, ini nih ada sedikit makanan. Terima kasih anak muda. Janganlah kamu mengikuti petunjuk yang diberikan nenek tua tadi. Dia sebenarnya adalah seorang nenek sihir. Dia memberikan apa yang salah padamu. Lalu, apa yang harus dilakukan? Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan. Terima kasih, Nek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah dalam perjalanan anak muda. Baiklah, Nek. Setelah berjalan-jalan seharian sampailah Raden Indah di desa Dadapan. Ia pun menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu ia sangat terkejut karena ia bertemu dengan Chandra Kirana. Akhirnya sihir dari nenek sihir pun hilang karena perjumpaan itu. Wah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Permisi. Ya, sebentar. Bukankah kamu Kirana? Raden Inu, kenapa bisa ada di sini? Ceritanya panjang, sudah berhari-hari aku mencari. Ayo kita pulang. Ayahmu sudah menunggu. Terima kasih banyak karena kamu sudah menyelamatkanku. Siapa Kirana? Oh, nenek, kenapa
Ibu Chandra Kirana dan Raden Inu. Kalian telah melalui perjalanan panjang yang penuh rintangan. Kini saatnya ayah menepati janji. Ayah ingin kalian menikah. Cukuplah pernikahan yang sederhana, namun sakral dan penuh berkah. Ayahanda, Kirana sangat bersyukur telah kembali ke istana. Kirana tidak memerlukan pesta mewah. Kirana hanya ingin bisa hidup damai bersama orang-orang yang Kirana cintai. Benar, Bunda. Hati kami telah terikat sejak dulu. Satu upacara sederhana di hadapan rakyat yang tulus mencintai kerajaan. Sudah lebih dari cukup bagi kami. Dan begitu keputusan itu diambil, istana pun mulai mempersiapkan sebuah pesta pernikahan kecil yang penuh cinta. Bukan di aula megah, tetapi di taman kerajaan di bawah pohon pisang tempat Chandra Kirana biasa bermain semasa kecil. Rakyat biasa diundang hadir, tak ada emas, permata, atau benda-benda mewah. Yang ada hanyalah bunga-bunga yang dipetik rakyat dari ladang mereka, tarian anak-anak desa, dan suara pengelan. Di pagi yang cerah, Chandra Kirana melakukan upaya yang sederhana namun anggun. Di sampingnya, Raden Inu berdiri gagah mengenakan pakaian adat khas Kahuripan tanpa perhiasan menjadi selempang penuh rakyat. Dengan izin para leluhur dan doa seluruh rakyat, aku nyatakan pernikahan ini sah. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, menjadi pasangan yang saling melengkapi dan membawa kebaikan bagi kerajaan. Aku berjanji akan menjagamu dalam suka dan duka. Dan aku akan mendampingimu dalam setiap langkah kehidupan. Hari itu bukan hanya dua hati yang bersatu, tapi juga dua kerajaan Daha dan Kahuripan. Pernikahan ini menjadi simbol kesederhanaan yang indah, bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari ketulusan dan kasih sayang. Dan semenjak hari itu, mereka memerintah dengan bijaksana. Sang nenek tinggal bersama mereka di istana dan dihormati sebagai sosok yang menyelamatkan sang putri. Rakyat pun hidup sejahtera di bawah naungan cinta sejati Raden Inu dan Chandra Kirana. Teman-teman, sekian penampilan dari kelompok 3. Terima kasih telah menyaksikan penampilan kami. Mohon maaf apabila kurang memuaskan bagi kalian semua.